This call is now being recorded. Teman-teman, kita mulai kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, siang. Hari ini kita akan bahas tentang temporary table. Saya berharap sebagian teman-teman udah baca ya. Syukur-syukur udah ngerjain gitu yang ada di e-learning. Jadinya cuma sekilas saja nantinya. Nah, pengertiannya namanya juga temporary ya, temporer. Berarti terbatas waktu. Sesuai dengan apa namanya digunakan untuk membuat tabel sementara di dalam SQL. Nah, kalau di bahasan kita ini sebenarnya lebih sempit lagi di MySQL sama Maria ya. Karena di SQL Server itu agak berbeda. Seperti itu. Banyak juga sih hal-hal yang berbeda, misalnya kayak kemarin kita bahas trigger. Trigger itu juga agak berbeda. Misalnya di Oracle itu view itu bisa di-trigger. Misalnya pakai instead of kayak gitu. Cuma kalau di Maria, MySQL itu nggak bisa. View itu nggak bisa di-trigger. Begitu. Nah, jadi ini bahasan kita memang agak lebih menyempit ke MariaDB sama MySQL. Seperti itu. Kemudian, bahwa tabel temporary ini hanya ada untuk satu session SQL saja. Satu session. Jadi ketika kamu login, itu membentuk session kan, login ke database, kemudian pakai database itu ada satu session. Ketika kamu sessionnya sudah belajar pemrograman web belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Nanti kalau belajar pemrograman web biasanya mainan database pakai SAM kayak gitu. Nanti kalian tahu menggunakan session di PHP dan sebagainya. Jadi ketika kita login, masuk sessionnya, nanti ketika kita udah logout, sessionnya hilang, misalnya kayak gitu. Nah, otomatis biasanya dia akan buka session database untuk input, output, transaksi, dan sebagainya, kalau sudah mainan PHP nanti. Nah, tabel temporary ini hanya untuk satu session SQL saja, setelah itu tabel temporary secara otomatis akan dihapus. Seperti itu. Kemudian, temporary table tidak akan tampil, nggak akan tampil walaupun kita menjalankan query show tables. Nggak akan tampil temporary table-nya. Nah, kemudian fungsinya buat apa? Biasanya adalah buat tabel yang penampung sementara aja. Jadi tidak untuk permanen, akan menghilangkan karena nantinya. Nah, misalnya contoh doang ya, ingin menghitung total barang sebelum memasukkannya ke dalam tabel asli. Atau perlu melakukan operasi yang melibatkan SQL namun tidak untuk disimpan, seperti itu. Pengen ngecek sesuatu dan sebagainya, jadi table tapi tidak disimpan. Nah, cara membuatnya sama seperti tabel biasa, cuma tambahannya adalah kata temporary. Create temporary table. Seperti itu. Lanjutannya sama persis. Nama tabelnya apa, kemudian kolomnya apa, integer atau apa, dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga boleh di-clone dari table yang sudah ada, boleh. Pakai nama yang sama, boleh. Pakai isinya, kolomnya semuanya sama juga boleh, karena referensinya itu beda. Jadinya tidak akan konflik dengan yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita masuk ke koneksi ke Maria atau MySQL, masuk dulu ke koneksi, masuk nih, oke, membuat session baru ya berarti. Nah, kemudian kita gunakan database perpustakaan yang kemarin sudah dibikin. Saya harap database-nya tidak hilang ya. Kalau hilang silahkan dibikin lagi, boleh. Nah, gunakan database perpustakaan yang kita pakai pada pertemuan 3 dan 4 lalu, kemudian kita buat temporary table untuk tabel namanya buku 2. Nah, kolomnya sama persis kayak kolom tabel buku. Seperti itu. Nah, bedanya ini jadi temporary, create temporary table. Nah, kalau kita show tables, maka temporary-nya nggak muncul.
nggak akan muncul di sini karena dia bukan tabel permanen. Nah, kemudian apakah bisa di-insert? Bisa. Nah, apakah bisa di-insert? Bisa. Insert misalnya. Insert into buku values-nya sekian, sekian, sekian. Nah, ini saya bedakan sedikit di ID bukunya. Nah, kemudian dia juga bisa misalnya, karena tabelnya kamu bikin tabel, oke, bikin tabel yang sama persis dulu aja deh misalnya. Yang kayak di buku misalnya. Boleh, isinya samain misalnya. Insert into buku 2, select bintang from buku. Jadinya masuk semua ini yang BU. BU ini adalah hasil select dari tabel buku. Dia juga bisa masuk ke sini. Nah, habis itu kita otak-atik, boleh, boleh. Gitu. Nah, yang jelas dia bisa menampung query hasil select. Kemudian kalau kita mau cek, emang benar ya dia hanya berjalan di satu sesi seperti itu. Kalau di SQL Server itu bisa bikin SQL global sama lokal, cuma kalau di Maria sama MySQL itu hanya satu sesi saja sudah. Jadi nggak bisa dibikin global, setahu saya seperti itu. Nah, misalnya kita buka koneksi SQL baru, gampangnya kamu buka common prompt baru. Jadi kamu buka dua ya, tadi udah bikin yang satu sudah bikin tabel buku 2 yang temporary table. Kemudian common prompt yang kedua kamu masuk, berarti kan session lain ya. Nah, eh, gunakan database perpustakaan, kemudian select bintang from buku 2 di session 2 ini nggak akan muncul. Atau gampangnya kalau saya pakai Navigate, bolehlah misalnya saya bikin connection baru namanya praktikum 1. Saya tadi bikin buku 2 di praktikum BDL. Kemudian saya bikin buka koneksi baru di praktikum 1 misalnya. Nah, ini nggak akan muncul di praktikum 1 karena dia sessionnya ada di praktikum BDL nih, beda session. Seperti itu. Atau misalnya tadi CMD-nya ditutup, buka lagi yang baru. Atau ini saya close koneksinya, kemudian saya open lagi yang BDL-nya ini, yang praktikum BDL saya buka lagi pun, otomatis si tabel temporary buku 2 itu tetap akan sudah menghilang, karena dia hanya berjalan pada satu sesi, satu session login, satu session saja. Seperti itu. Udah kayak gitu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman? Dari saya tidak, Bu. Satu sesi itu sekali ngebuka itu kan ya? Iya, satu kali buka. Iya, benar. Oke. Berarti pas dibuka pertama itu di select masih ada kan? Show table masih ada? Iya. Nah, pas dihapus, dibuka lagi baru nggak ada lagi. Kalau dibuka lagi di exit buka lagi atau buka yang baru itu sudah nggak ada. Siap. Nah. Ada lagi? Bu, buat post test berarti kolomnya cuma 2 ya, Bu? Buku pinjam sama buku available. Apa aja boleh. Jadi intinya yang penting tujuannya terpenuhi seperti itu ya. Jadi bebas. Saya belum nyampe ke tugas, tadi saya suruh nanya dulu. Bu, mau nanya. Silahkan. Misalkan kan tadi temporary table itu buat ngecek tabelnya itu udah benar atau belum. Nah, misalkan udah benar, mau langsung jadiin tabel bisa nggak? Atau buat tabel lagi dari awal? Lah, kamu bikin tabel temporary buat apa? Buat ngecek. Buat ngecek apa? Yang tadi tuh, kan buat sementara doang. Nah, misalkan tabelnya udah benar, terus mau dijadiin tabel langsung itu bisa? Enggak. Nggak bisa. Enggak. Terima kasih. Coba deh, tapi googling dulu deh. Saya belum nyoba. Kalau clone temporary table ke table asli, apa bisa atau enggak? Saya belum nyari. Saya belum pernah nyobain itu. Boleh dicari deh.
belum temporary table. Copy data. Kayaknya apa namanya, mending pakai solusi lain seperti itu. Kalau cuma sekedar ngecek biasanya kan apa namanya, ya silahkan nanti cari-cari ya Mas ya. Saya belum pernah nyobain yang gitu. Oke, Bu. Jujur banget dosen. Baik, Bu. Ada lagi? Ya, tugasnya adalah pre-activity-nya kerjakan praktikum dalam modul ini, dikerjakan sama persis, ini buat pre-activity aja. Kemudian untuk post-activity-nya adalah rancang dan buat temporary table untuk menghitung jumlah buku yang sedang dipinjam dan buku yang available di perpustakaan. Masalah kolom dan sebagainya saya serahkan kreativitas masing-masing, saya tidak membatasi, mau bagaimana terserah, yang penting tujuannya tersampaikan. Jadi pokoknya ketahuan yang dipinjam sekian, yang available sekian, sebagainya. Mau ada ini itunya silahkan aja seperti itu. Apakah detail per buku ataukah jumlah keseluruhan, ya silahkan. Pokoknya saya suka kalau teman-teman berimprovisasi seperti itu. Jadi nanti agak lumayan bebas ini post activity-nya. Saya akan mulai banyak membebaskan desain rancangan seperti ini. Jadi saya nggak akan mendetilkan namanya apa, tabelnya, dan sebagainya. Itu kemungkinan mulai sekarang tidak akan saya detilkan. Karena itu kayaknya membatasi kreativitas. Kalian lebih kreatif daripada saya yakin 100%. Ada lagi? Ada? Ada yang sudah nyoba kuisnya? Sudah, Bu. Sudah. Cuma 2 ya. Sudah berarti ini ada pertanyaan lagi, nggak ada? Nggak ada, Bu. Ya. Nggak ada, Bu, kayak Bu. Nah, kemudian jika teman-teman sempat bisa buka materi kelas C ya, itu ada materi untuk dia pakai SQL Server, tapi di bawahnya ada buat MySQL juga, silahkan kalau mau di-explore. Yang jelas ada perbedaan seperti itu. Tapi kalau penasaran silahkan googling tambahannya seperti apa. Intinya pilihan kita cuma sesingkat ini karena ini praktikum. Harapannya nanti setelah ini teman-teman bisa langsung mengerjakan pre-activity sama post-activity-nya. Silahkan langsung dikerjakan supaya nanti nggak punya PR lah istilahnya. Meskipun deadline-nya saya bikin sampai hari Minggu ya, jam 10. Cuman kenapa kalau bisa hari ini, kenapa harus ditunda seperti itu? Kecuali kalian punya urgent activity yang lain. Bukan pre sama post ya, urgent gitu. Yang urgent ya silahkan. Tapi kalau bisa sekarang, saya harapannya teman-teman nggak meninggalkan beban PR. Pasti PR banyak banget. Saya tahu, online semuanya ngasih tugas. Nah, ini saya harapannya tugasnya ini sebenarnya saya rancang harusnya selesai dalam 1 jam. Seperti itu. Atau kurang bisa. Harapannya seperti itu. Jadi, kamu teman-teman nggak meninggalkan PR lagi, tugas tambahan lagi. Cukup di jam pelajaran, habis selesai. Itu ya teman-teman. Bu. Nah, kenapa? Ada. Bu. Jadi ya. Kan kalau udah buat temporary table nih, contoh udah punya banyak temporary table. Nah, taunya kita punya temporary table dari mana? Kan nggak bisa dilihat dari show table. Ya, jadi select bintang maunya. Kan dia memang tidak didesain untuk punya banyak temporary table. Nanti kamu keluar langsung hilang semua loh, Mas. Ya, maksudnya biar ini aja, biar tahu aja gitu adanya berapa gitu. Bisa nggak sih, Bu? Enggak. Biar tahu aja. Oh, enggak. Oke. Enggak. Siap. Tapi silahkan kalau mau googling lagi. Setahu saya enggak. Siap, Bu. Jadi
Kalau saya sih, saya biasanya suka simpen, saya dokumentasiin selalu ya. Jadi saya biasanya kalau mendokumentasikan itu pakai Notepad++. Jadi mau salah mau bener saya dokumentasikan dulu semuanya. Biasanya ya kalau saya. Jadi satu file itu bisa banyak banget. Memang tidak untuk sekali running, jadi untuk beberapa running itu pokoknya satu misalnya saya simpen di situ SQL-nya. Nanti apa namanya, misalnya hari ini saya ngoding apa gitu. Jadi SQL itu semuanya saya simpen di situ. Tadi saya ngapain aja sih? Saya scroll lagi. Jadi meskipun nanti ada yang salah masih ada di situ ya nggak masalah. Nanti tinggal saya copy paste lagi, jalankan. Oh ini yang error kayak gitu. Intinya saya masih punya jejak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pasti semua orang punya gaya masing-masing ya, apalagi mengerjakan codingan dan sebagainya. Nah saya itu tipenya yang seperti itu. Sama yang kalau kita ngoding dan sebagainya, ngoding kalau ini kan SQL saja masih sederhana. Kalau yang udah codingan yang agak besar, saya biasanya save as terus. Jadi V1, V1 titik 1, V1 titik 2 dan sebagainya. Seperti itu. Nanti kalau perubahannya banyak, saya tulisnya versi 2. Nanti kalau perubahannya banyak lagi versi 3. Nanti minor 3.1, 3.2 dan sebagainya itu enak aja buat tracing gitu. Jadi semua yang kita kerjakan itu nggak ada yang sia-sia. Kadang ya sering banget saya terjadi yang ini malah salah, kayaknya yang bener yang tadi tuh bagian apanya gitu. Jadi nanti ngopi dari sebelah sana campur sama yang ini malah bener. Kayak gitu-gitu. Jadi itu hanya tips saja supaya apa namanya nggak kehilangan jejak. Jadi kadang sesuatu tuh sebenarnya udah hampir jadi, cuma salah sedikit saja, terus karena kita merasa kayaknya ini salah, ganti total nggak di save, hilang semua yang tadi, ternyata yang tadi malah yang bener akhirnya mengerjakan ulang. Jadi makan waktu juga seperti itu. Kalau saya modelnya tracing kayak gitu, simpan semua jejak kayak gitu. Ya kadang lupa, tapi ya sudah berusaha diminimalkan. Jadi tadi bikin temporal table apa aja, pasti ini bisa dicek lagi. Tadi yang ini, yang ini, yang ini. Karena saya kopas terus. Itu nggak hilang. Ada lagi? Bu, mau nanya Bu. Ya. Ini temporal table ini berarti selama database-nya masih Kebuka. di-use, nggak bakal hilang ya? Iya. Hilangnya pada saat database-nya diganti ke yang lain, habis itu pindah lagi baru hilang ya Bu itu? Kalau belum Mbok tutup, masih bisa dipakai, Mas. Maksudnya saya use database yang lain, habis itu use lagi yang ada temporary table hilang. Coba. Oh, ya udah, saya coba sendiri dah. Karena kalau di app kayak Navigate itu ya kayaknya bisa jalan 2 database sekaligus. Kalau di use nggak di close dulu, dia masih kebuka kayak gitu. Meskipun satu sesi ya itu kan, satu koneksi, tapi saya use apa namanya double gitu istilahnya. Itu masih kebuka semua, nggak otomatis ketutup seperti itu. Jadi mau nggak mau silahkan dicoba lagi. Karena kalau di saya bisa 2 dalam satu session database. Jadi kan kalau kamu login istilahnya, kalau nggak salah satu session itu kehitungnya pas teman-teman ini loh masuk, kalau nggak salah pas masuk user apa namanya MySQL min u, misalnya min u kan min usernya apa root, min p minta passwordnya apa misalnya root lagi. Kalau nggak salah itu dimasuknya satu sesi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi tapi kalau database-nya udah di-use, kemudian bikin temporal, udah di-close, dia hilang. Tapi kalau nggak di-close, dia tetap ada, seperti itu. Nanti bakal jelas banget ketika kalian sudah main ke PHP. Bagaimana membuat koneksi, menggunakan database, dan sebagainya. Session. Termasuk session usernya.
Kan jadi sebenarnya penggunanya siapa gitu kan. Berarti kan itu sessionnya masuk ke pengguna yang ini, usernya root seperti itu. Jadi misalnya mau membatasi pun bisa sebenarnya adminnya. Jadi kalau user apa itu nggak boleh bikin temporal table atau seperti apa. Yang jelas itu setahu saya juga bisa dibatasi. Kemudian selain itu, saya mau ngomong apa? Saya jadi ingat sesuatu tapi lupa. Selain itu tadi, oh ya, kecepatan. Si temporal table itu karena nggak nyimpen ya, karena nggak nyimpen ke hard disk, dia itu lebih cepat juga. Jadi kalau mau apa, tampilnya juga lebih cepat karena nggak nyimpen gitu istilahnya. Istilahnya kalau kita mainan komputer dia memorinya nggak sampai nulis ke hard disk, jadinya lebih cepat. Tuh. Tapi itu tadi sementara, cepat tapi sementara. Ada lagi? Nggak ada? Nama filenya apa, Bu? Nama file apa? Create post. Hah? Create sama post test. Maksudnya? Bebas ya. Bebas. File bebas saja. Toh namanya ada, santai saja. Pengennya sih tulisi format cuman ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada NIM-nya aja. NIM nama ya, Bu. NIM yang penting ya. Namanya di dalam juga ada kan? Ketahuan sih yang upload siapa. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Cukup, Bu. Cukup. Oke? Siap, cukup, Bu. Iya, Bu. Cukup, Bu. Oke. Karena sudah cukup, kita akan akhiri kuliah hari ini, tapi sebelumnya saya mau screenshot. Nah, mau screenshot apa namanya? Bentar, Bu. Maaf, Bu. Saya join lagi lot HP. Iya, boleh. Kedengeran nggak anak saya nangis? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Nah, ternyata terdengar semua tadi, berarti ada orang datang juga kedengeran ya. Saya udah pakai headset. Oke, apa? Oke, saya screenshot. Satu. Ini apa ini? Ada yang kok kameranya menampilkan komputernya doang nih? Orangnya mana nih? Oke. 1, 2, 3. Print screen. Tadi perasaan 41, sekarang tinggal 40. Bentar. Kemudian satu kali lagi. 1, 2, 3. Print screen. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Saya harapannya selesai semua, nggak ada tanggungan lagi, nggak kebanyakan PR. Nanti ngeluh, aduh PR-nya banyak banget. Padahal cuma gara-gara ditumpuk-tumpuk. Biasanya masuk gitu, kalau belum deadline nggak dikerjain. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, iya.